Welcome to Tiga Sudut. Kembali lagi bersama kita Tiga Sudut. Gua Robi. Gua Hani. Gua Kiki. Mana guys kabar kalian setelah ini? Lebaran ya? After lebaran kita. Kita belum maaf-maafan. Oh iya. Minal aidin. Minal aidin. Ada mana gitu ya? Gua kalau sama kalian nih, kayaknya kita baru seminggu 2 minggu nggak ketemu ya. Kayak Iya. berasa 3 bulan gitu. Lama banget Iya. guys. Kayak lama banget. Gimana kabar kalian, Cai? Pusing sih jujur, pusing. Oh, lu Enggak baik-baik pusing sama saja. happy aja lu? Sebenarnya sih kalau dibilang pusing pasti ya. Karena kalau misalnya kita itu orang lebaran happy ya kan, kalau kita aduh ngejar skripsian, aduh belum lagi kerjaan, belum lagi skripsian. Jadi kayak overthinking gak sih? Pada gitu juga gak sih? Pada overthinking juga gak sih masalah kita? Apalagi kita ini udah semester akhir ya kan, terus lagi sibuk-sibuk susun skripsi. Iya, Iya, sama sih. sama. Sebenarnya masalah yang kita hadapi kurang Nggak jauh sama, beda nggak ya. jauh beda lah Iya, cuman kalau misalnya eksternal tambah masalah kerjaan ya. Iya. Oh itu. Itu lebih pasti. Iya, dihantam banget. Kalau gue sekarang memang benar-benar dihantam dari segala sisi ya. Kalau bisa gue bilang yang pertama yang harus gue kelarin tahun ini tuh yang ya skripsi kita sih. Itu yang harus kelar banget nih tahun ini. Iya. Karena kalau udah kelar itu kan kita udah mau kalau misalkan ada rencana-rencana planning setelah itu kita enak nih mikirnya nih gitu. Gue di skripsi ini, ntar deh, gue terakhir bimbingan skripsi kayaknya 2 Februari kayaknya. 2 Februari. 2 Februari terakhir tuh. Sekarang udah bulan April nih ya. April tanggal 11 hari kemarin. Iya. Dan hari ini tadi gua mulai bimbingan lagi tuh. Iya. Karena emang gak kepegang coy. Gak kepegang skripsi itu udah benar terlantar banget. Sebenarnya gua udah bikin sih dari 2 Februari itu udah gua revisi juga, udah gua perbaiki semua gitu kan. Tapi baru bimbingan lagi dari tadi gitu. Saking Hektiknya ya. hektiknya, saking Betul. kepala gua udah pusing banget mikirin ini, mikirin itu lah macam gitu. Kalau kalian gimana? Kan. Kalau gua dulu Adi dulu. Kalau gua kan emang sengaja nih gua nih resign dari kerjaan sebelumnya karena emang mau fokus ke skripsi. Wah. Cuman ya ada rasa malas juga ya. Ada rasa malas untuk itu buka laptop, baca-baca artikel jurnal itu aduh itu males banget. Baru dibuka lanjut scroll yang lain. Iya. Itu sama nggak sih soalnya? Sama persis. Ke distract betul. Kayak seakan-akan kita buka laptop tuh Ntar aja lah. gitu lah. Laptop lagi. Iya. Tapi kalau kerjaan buka laptop seneng nih. Iya. Duit kita dikit. Duit. Iya. Karena kalau skripsi kan nggak ada duit masuk ya. Iya, Kan gitu lah jadi kayak betul. bete gitu bawaannya. Apalagi kalau misalnya kerjaan lagi hat-trick terus tambah skripsi. Aduh, tahu nggak sih kita kan dari sempro aja itu bulan tahun lalu ya kan? Desember ya, Desember. Ya kan? Sekarang udah Maret. Harusnya tuh gua by the way udah bimbingan ya kan di Februari, cuman karena kayak kemarin sempat gua drop ya sampai sebulan gua drop. Sakit lu. Iya coy, biasa. Karena overthinking skripsi atau eksternal? Kayaknya eksternal dari Eksternal. eksternal. Oh, dua-duanya ya. Dua-duanya dihajar nih ya kan. Ditambahkan jadi gua baru bimbingan itu Jumat kemarin baru bimbingan. Oh, minggu lalu Itu ya. bimbingan yang berapa Itu gitu? pertama. Pertama nih. Pertama. Oh. Semprot tanggal kalau gua nggak salah 20 Desember tuh. Iya. Bimbingan Dan ini bimbingan pertama April. April ya? Iya. bulan ya. Oke. Harusnya itu di Februari kan, karena kan kita emang barengan itu rencananya emang Februari, dosennya emang kayak juga buat bimbingan di Februari. Cuman karena itu tadi yang karena gue bilang gue sempat drop 1 bulanan ya kan, jadi gue nggak bisa ikutan dan gue nggak bisa ngapa-ngapain, dan itu baru gue kejar kemarin karena terdistraksi nih ya, balik lagi kita Iya. tuh gampang banget terdistraksi. Iya, kenapa Itu sih? harus diedit ya kan. Iya, betul. Diubah. Kita bentar lagi terakhir submit untuk Juli, kita Juli ya. Juli itu harus udah mengajukan, Iya. harus sudah mengajukan ini malah udah mengajukan Sidang. sidang. Iya, jadi Sidangnya di kita Agustus. harus. Sedangkan ini udah bulan April. Kita waktu itu tinggal 3 bulan lagi. Ngejar Singkat bener. banget. Sedangkan bimbingan baru sekali, terus baru kita benar-benar 3 kali Tiga bimbingan kali, ya. berarti Sedangkan minimal bimbingan itu 8 kali. Soalnya kita harus Minimal tuh. Minimal tuh 8 kali bimbingan. Dan kita masih punya waktu 3 bulan. 3 bulan. Cuma 3 bulan. Dapat ya? itu dihajar. Dapat. Itu overthinking kita saat ini ya. Itu makanya kan sebenarnya ada juga kan yang apa namanya quotes, gue lupa bacanya di mana tapi sempat lewat gitu di beranda gua. Overthinking itu salah satu dari musuh dan juga pelindung kita. Tahu nggak sih maksudnya apa? Apa itu? Apa tuh? Justru kalau misalnya kayak kalau di musuh ya, lo tau nggak banyak hal penyakit disebabkan karena overthinking. Iya. Kayak Oke. sesuatu yang belum tentu terjadi, kita udah pesimis duluan akan terjadi atau enggak gitu kan. Itu bikin kita kayak stressful sendiri, jadi kayak Iya. penat sendiri itu. Ketahan di pikiran ya. Nah, Iya. jadi kita kayak burn out, makanya sebenarnya enjoy aja. Cuman kalau untuk pelindung itu misalnya kayak ya misalnya gini, semua orang tuh manusia itu baik, basicnya itu pada baik ya. Cuman kita nggak ada yang tahu hati orang itu kayak gimana. Jadi kayak kalau gue diajarinya nih sama nyokap gue, kita boleh berpositif thinking sama orang, berpikiran baik, tapi sisakan 5% Ruang kecewa. Iya, ruang kecewa atau ruang kecewa Oke. atau negatif thinking ke orang tersebut supaya biar nanti itu enggak hal buruk itu kita tidak apa namanya nggak sesuai sama ekspektasi kita. Iya, nggak terlalu kita nggak kecewa terlalu lah. salah Iya. gitu. Itu salah satunya. Kalau menurut kalian gimana? Setuju nggak sih? Gue setuju karena kalau misalnya kita overthinking, kita mendem sesuatu di pikiran kita doang itu tuh katanya kan bisa menimbulkan penyakit ya. Asam lambung juga Iya, salah betul. penyebabnya. Jadi kita tuh ya sebenarnya sih harusnya positive thinking aja ya. Iya. Dan kebanyakan overthinking. Cuman gimana ya? Dengan kehidupan manusia ini sulit buat katanya nggak bisa. Gimana menurut kalian gimana sih caranya? Menghadapi overthinking, Bener-bener gimana? komen di bawah ya. Enggak, sharing. mungkin
gue nambahin dikit ya. Iya. Mungkin dari karakter cewek sama cowok itu mungkin agak sedikit berbeda ya. Oh iya, cara sudut pandang mengatasi masalah cewek dan cowok itu agak sedikit berbeda gitu. Kalau cowok, gue pribadi ya, gue nggak tahu cowok yang lain. Kalau gue pribadi, gue menghadapi masalah itu masih agak nggak terlalu overthinking gitu. Nggak setiap hari itu doang yang gue bahas sama temen gue. Nggak harus gue pikirin berlebihan banget gitu. Dan kalau masalah, siapa sih manusia nggak punya masalah, coy? Semua masalah manusia iya. punya masalah. Apalagi gue pribadi, gue sandwich generation kan. Gitu. Iya. Jadi Wah, banyak. cowok, anak kuliah, sandwich generation gila lo. Jadi maksudnya pasti banyak lah beban yang mungkin gue harus pikirin itu setiap harinya gitu. Tapi sebisa mungkin gue harus mengendalikan itu gitu. Nggak harus gue pikirin tiap hari terlalu berlebihan gitu. Gue enggak sih gitu. Gue bertahap-tahap dulu nih. Misalkan gue harus hari ini mau ngelarin apa dulu gitu. Besok apa lagi gitu. Tapi kalau cewek nih yang gue tahu Iya, itu banyak overthinking itu berantakan semua, itu berperang di kepalanya tuh. Iya lagi. Pada akhirnya kenapa? Akhirnya gimana? Akhirnya orang sekitarnya yang jadi dampaknya gitu. Ya nggak sih kalian? Iya. Kan ya nggak sih? Iya lagi. Ini orang kenapa sih kayaknya lagi gak enak banget mukanya Iya. gitu. Lu lagi punya masalah jangan bawa kita gitu loh. Iya, iya. Gimana? Itu cewek Cewek kan, cewek cewek juga. Iya, bener lagi. Betul. Makanya ada yang bilang kan kayak kemudian segala macam itu salah satunya lagi. Tapi Iya, gimana nih iya. menurut lo kalau seandainya ada yang cowok yang kemudian kayak gitu? Ada nggak sih? Banyak. Banyak juga kayak gitu. Banyak gak sih? Soalnya gue lumayan sering nemuin cowok yang kayak gitu. Apalagi cowok-cowok yang agak lehoi dikit ya. Tahu sih. Enggak apa-apa. Gua nggak ngomong orang. Enggak itu spesifik ya. Ada beberapa. Kita nggak nunjuk secara spesifik kayak gitu kan. Iya. Gitu loh. Ya paling gitu sih, gue cara menyelesaikannya ya bawa tenang aja gitu loh. Gue justru kalau tahun ini banyak banget yang menghantam gue dari segala sisi ya sih, banyak banget. Banyak wish gue, banyak wish gue yang harus gue kelarin di tahun ini, tapi nggak tahu itu tercapai atau tidak gitu. Yang pertama sih skripsi ini gitu. Iya. Gue nggak mau berkepanjangan sampai semester 9 deh. Gue gak mau, iya makanya gue juga usahain supaya kita tuh gak tambah semester. Dan makanya gue kejar dulu tayang nih, mana gue Iya. ada revisian 3. Kita sih aman ya. Aman. Cuman ya bimbingan ini kayak males banget ya. Males banget Hari ya. ini gue paksain nih masuk, coy. Gue paksain banget nih masuk nih. Minggu kemarin gue gak masuk. Sebenarnya gue gak pernah ada kemarin itu. Cuman memang benar-benar gue paksain nih hari ini karena memang bimbingan juga. Terus kita walaupun dosen gak masuk ya, tapi tetap absen juga kan kita kan. Iya, benar, tetap absen. Tapi itu memang benar-benar harus dipaksa. Mana rumah jauh-jauh lagi ya? Rumah jauh. Ya. Kemarin kita udah bahas ya. Kita Jauh-jauh. Yang mau lihat bisa lihat video sebelumnya ya, video pertama kita itu perjalanan kita pusing-pusing kuliah sambil bekerja. Ya. Bisa dicek ya di Ini video makin pertama pusing, kita. Tapi nikmatin aja gak sih? Iya, seberjalan aja, ngalir aja, ngalir. Tapi nih yang menurut gua pribadi, justru hal kayak gini tuh yang kita harus literally harus nikmati. Kenapa? Karena kita gak akan mengulang momen ini lagi. Jadi kayak pusing-pusingnya itu kita ya pusing, tapi kita enjoy, kita harus enjoy gitu. Jadi Bener kayak kata Bang Robi tadi ya, kita dibawa- harus dibawa iya, tenang, dibawa enjoy. Cuma dan di otak gua kenapa gua kayak masih yang nggak yang ya pusing sih ngurusin skripsi terus, tapi nggak yang sampai benar parah gitu ya. Karena yang di pikiran gua adalah gue gak akan ketemu lagi nih sama orang-orang ini gitu, sama teman-teman gue yang ini gitu kan. Terus habis itu kayak momentumnya itu nggak akan dapat lagi nih Iya. kayak gitu. Mungkin ketemu bakal ketemu Ki, masa kita nggak Iya, ketemu? iya, Iya maksud sih. maksud gue itu kan kayak Makanya. kita berinteraksi di kelas, kita belajar sambil kenal itu yang maksud Iya. gue. Pasti kan gini loh, nanti kan kita udah pada lulus nih. Walaupun misalnya kayak kita kan seminggu sekali datang ke kampus, otomatis kan kayak semuanya pada datang gitu kan. Iya. Nah, ketika kita nanti udah lulus belum tentu nanti semuanya bisa ngumpul. Pasti nanti ada yang sibuk ya kalau misalnya kita semua di satu kota. Kalau misalnya dia udah pulang kampung atau dia kemana Iya. berkarirnya pindah kota, kan kita nge-reach-nya rada susah gitu kan. Terus Iya. belum lagi kesibukan masing-masing. Makanya gue bilang ini tuh momentum yang menurut gue yang Nggak bisa sangat-sangat sayang kalau untuk dilewatkan Iya. gitu. Karena kan kita belum tentu ketemu lagi momen-momen kita yang datang ke kelas. Walaupun cuma absen, jujur aja, gue tuh cuma males di jalannya doang sebenarnya. Iya. Males tuh berangkat dari rumah ke sini itu yang males gitu. Hmm. Tapi kalau ketika udah nyampe sini ketemu teman-teman gue di kelas, Udah kayak Berasa, recharge lagi iya. ya? bener ya, Kita kayak udah full lagi. Ada mood lagi, Kita bener sih. kayak apa Iya. kabar gitu. Kita nggak Iya. cuma kayak apa kabar, kita hahi kayak jujur nih gue ke kampus itu kenapa lumayan ini ya, padahal datang ke kampus kayak bawanya happy, justru recharge gue. Salah maaf. Recharge gue itu justru ada di kelas gitu, ketemu teman-teman gue gitu, bukannya kayak belajarnya itu kan bikin gimana ya. Belum lagi kita ya kelihat teman-teman kita satu sama lain yang punya energi positif juga, Nah, bener. tularin ke kita juga kan enak ya Bener, rasanya. Itu benar banget loh, karena kan gini loh, kalau misalnya di kerjaan itu beda, kalau seandainya tekanan kerjaan itu beda sama kita Iya. di kampus gitu kan. Walaupun misalnya kita belajar, tapi kayak kita tuh masih enjoy kita belajarnya karena ketemu sama teman-teman di kelas gitu ya. Gue nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain, I hope you feel same kayak kita gitu kan. Dan Lucky Me, dan itu kan termasuk rezeki juga ya kan. Iya. Ketemu sama teman-teman gue kayak Robi, kayak Rani, belum lagi teman-teman sekelas, kita literally satu kelas ya. Kayak seru-seru aja gitu. Jadi kayak kita datang ke kampus itu happy, cuman jalannya aja yang males banget ya. Jalannya panas, Bila enak banget. iya. Macet. Iya, jalannya aja gitu. Panas. Bener. Makanya orang-orang tuh kayak males masuk tuh karena sebenarnya jalannya, cuman kalau di kelas mah kita
udah ya, kelasnya udah biasa aja. Justru Apalagi pas udah mau pulang tuh, udah overthinkingnya di jalan nih. Aduh, sampai rumah jam berapa ini? Kayak terngiang-ngiang gitu, nyampe rumah langsung tidur nih. Nyampe rumah langsung rebahan nih udah nih. Padahal di jalan masih sejam 2 jam Iya, gitu ya. betul. Iya kan? makanya kan itu makanya kayak di kenapa banyak orang bilang di kota besar itu tingkat stressfulnya tuh lebih tinggi daripada di kota kecil. Karena ya ini sebenarnya jalanannya macet, terus belum lagi kayak polusi dan lain-lain. Itu tuh bikin kita tuh salah satunya faktor stressfulnya dari Iya. situ. Makanya ada gue sempat nemu artikel di mana kalau seandainya maksimal itu perjalanan antara kerja sampai kerjaan dari rumah kerja itu maksimal kalau nggak salah sejam. Sejam ya kan kalau nggak salah sejam. Kenapa? Energinya dia kalau sampai lebih dari sejam itu energinya nggak habis di jalan dan dia untuk kerja udah nggak maksimal kayak gitu. Makanya banyak ya Yang itu ngekos, tadi. banyak kan Benar, ngekos banyak. atau mes, kontrakan. Banyak jadi memilih kayak padahal rumahnya masih satu-satu daerah sama-sama di Jakarta tapi dia harus ngekos karena kalau misalnya ya kita balik lagi ya perbandingan masalah waktu dan uang gitu. Ada juga yang ininya family juga, pertimbangannya family juga. Jadi dia rela-rela ini akan perjalanan berjam-jam dari rumah ke ini karena dia beratnya di family. Ada yang Iya. Mesti ada yang dikorbankan lah gitu. Iya, Mesti pasti ada. Ngambil keputusan kan ada yang dikorbankan. Maksudnya kayak lu pengen rumah yang jauh tapi murah, ya murah lu nggak Iya. banyak keluar duit kayak gitu kan. Tapi lu di jalan lama. nggak mau di jalan lama lu gitu. Tapi kalau yang deket ya mahal ya pasti. Iya, ada pertimbangan masing-masing lah. by the way kita kan ngobrol bertiga sudut semua nih kan. Mesti nggak sih? Kita kalau misalnya kita tiga-tigaan dulu nih ya. Boleh kali undang satu yang kan teman kita buat Teman mana nih? Teman kelas. Mana nih? Bener. Oh, teman sekelas Jadi kita. kayak ada lagi nih sudut pandang yang Oke, lain. boleh, 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 boleh. boleh, boleh. Jelasin aja sih. Kalau gue Gas setuju gak gitu. sih sikat. Berarti next. Boleh Next tahu nggak video. siapa? Tunggu ya, tunggu video selanjutnya ya. Kita akan undang satu teman kita. Si kita tunggu deh. Ya, tunggu teman-teman ya. Ini teman-teman.